Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nabila Utami dari kelas E dengan nomor NPM 110000042. Dan di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Pengadilan HAM Internasional. Statuta Roma adalah sebuah perjanjian internasional yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional. Dalam bahasa Inggris yaitu International Criminal Court, disingkat ICC. Statuta tersebut diadopsi di sebuah konferensi diplomatik di Roma pada 17 Juli 1998 dan diterapkan pada 1 Juli 2002. Statuta Roma menentukan 4 inti kejahatan nasional, yaitu genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression. Di bawah Statuta Roma, ICC hanya dapat menyelidiki dan mendakwa 4 kejahatan internasional inti tersebut dalam keadaan di mana negara-negara tak mampu atau tak menghendaki untuk melakukannya pada diri mereka sendiri. Actors in the proceedings and their roles. Statuta Roma menetapkan 4 aktor utama dalam prosesnya, yaitu yang pertama, pretrial chamber, merupakan kamar 3 hakim yang bertanggung jawab untuk memutuskan hal-hal awal seperti penerimaan kasus, konfirmasi tuduhan, dan masalah pra-peradilan. Yang kedua, kejaksaan, dipimpin oleh jaksa agung, bertanggung jawab untuk menyelidiki dan membawa kasus ke hadapan pengadilan, menyajikan bukti dan menuntut hukuman. Yang ketiga yaitu tim pembela, mewakili terdakwa dan memastikan hak-hak mereka dilindungi selama proses persidangan. Yang keempat, hakim, yaitu mendengar kasus, mempertimbangkan bukti dan argumen, dan membuat keputusan akhir tentang kesalahan atau tidak bersalah dan hukuman. Selain aktor utama tersebut, Statuta Roma juga memberikan peran kepada aktor-aktor lain, seperti yang pertama, korban, yaitu dapat berpartisipasi dalam proses persidangan dan memberikan kesaksian relevan dengan kasus. Yang kedua, saksi, individu yang memberikan kesaksian relevan dengan kasus. Yang ketiga, negara-negara pihak memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan pengadilan dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan yang berada dalam jurisdiksinya. Yang keempat, pemerintahan dan organisasi internasional dapat memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada pengadilan. Jurisdiction and admissibility procedure. Prosedur, jurisdiksi, dan pelayakan dalam Statuta Roma diatur dalam bagian 2 dan bagian 3 Statuta Roma. Di antaranya yaitu bagian 2, Statuta Roma mengatur jurisdiksi ICC atas kejahatan internasional yang paling serius seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Jurisdiksi ICC terbatas pada kejahatan yang dilakukan setelah 1 Juli 2002, tanggal dimulainya keberlakuan Statuta Roma, dan hanya berlaku untuk negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma atau memberikan persetujuan khusus. Bagian 3 Statuta Roma mengatur kelayakan. Sebelum ICC dapat mulai penyelidikan atau penuntutan, ICC harus menentukan apakah kasus tersebut masuk dalam jurisdiksi ICC dan apakah kasus tersebut layak untuk dikejar. ICC dapat menolak kasus yang tidak memenuhi syarat atau tidak layak untuk dikejar. The Criminal Investigation. Prosedur penyelidikan pidana dalam Statuta Roma diatur dalam bagian 9 Statuta Roma. Bagian ini mengatur prosedur penyelidikan dan penuntutan kejahatan internasional yang masuk dalam jurisdiksi ICC. Penyelidikan kriminal dalam Statuta Roma adalah proses yang dilakukan oleh jaksa agung ICC untuk menentukan apakah ada dasar yang cukup untuk meyakini bahwa suatu kejahatan yang berada dalam jurisdiksi ICC telah dilakukan. Penyelidikan ini dapat dimulai atas inisiatif jaksa agung sendiri, atas laporan dari negara-negara pihak, atau atas permintaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyelidikan kriminal ICC mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, penilaian awal. Jaksa agung melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah ada dasar yang cukup untuk meyakini bahwa suatu kejahatan yang berada dalam jurisdiksi ICC telah dilakukan. Yang kedua, pemeriksaan awal. Jika jaksa agung meyakini bahwa ada dasar yang cukup, jaksa agung akan melakukan pemeriksaan awal untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang dugaan kejahatan. Yang ketiga, pemilihan kasus. Setelah pemeriksaan awal, jaksa agung akan memutuskan apakah akan melanjutkan penyelidikan atau tidak. Yang keempat, penyelidikan lanjutan. Jika jaksa agung memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan, jaksa agung akan melakukan penyelidikan lanjutan untuk menyelesaikan bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan. Yang kelima, konfirmasi tuduhan. Setelah penyelidikan lanjutan selesai, jaksa agung akan mengajukan permohonan konfirmasi tuduhan ke pretrial chamber. Pretrial chamber akan memutuskan apakah ada bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus ke pengadilan. Prosecution and indictment. Hukum acara International Criminal Court atau ICC dalam Statuta Roma 1998 mengatur prosedur penuntutan dan penuduhan terhadap individu yang diduga melakukan kejahatan internasional. Yang pertama itu penuntutan. Wewenang jaksa ICC. Jaksa ICC memiliki wewenang untuk mengejar dan memulai penuntutan terhadap individu yang diduga terlibat dalam kejahatan internasional seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan genosida. Kewenangan penuntutan otomatis. ICC memiliki kewenangan otomatis untuk kasus-kasus tertentu, dan jaksa dapat memulai penuntutan tanpa menunggu pengaduan atau perintah khusus dari pengadilan atau Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, pengumpulan bukti.
Sebelum mengajukan tuntutan, hormat, jaksa ICC harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan. Proses ini melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara anggota ICC, organisasi internasional, dan kelompok hak asasi manusia. Pertimbangan prinsip keberlanjutan. Jaksa harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan yang menuntut bahwa penuntutan ICC hanya dapat dilakukan jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia melakukannya sendiri. Yang ketiga, persetujuan pengadilan praterita. Proses pengajuan formal. Setelah merinci dakwaan, jaksa ICC mengajukan permohonan formal kepada pengadilan praterita untuk mendapatkan persetujuan untuk memulai penuntutan. Evaluasi kelayakan. Pengadilan praterita mengevaluasi kelayakan kasus, termasuk apakah terdapat cukup bukti untuk mendukung dakwaan dan apakah penuntutan oleh ICC diperlukan. Yang keempat, hak asasi terdakwa dan pengacara bela diri. Pemberian informasi dakwaan. Terdakwa memiliki hak untuk segera diberitahu secara rinci mengenai sifat dan buku dakwaan yang diajukan terhadapnya. Pilihan pengacara bela diri. Terdakwa memiliki hak untuk memilih pengacara bela diri sendiri atau meminta bantuan hukum dari pengadilan jika tidak mampu membiayai pembelaan sendiri. Yang kelima, persidangan pengadilan aplikasi. Langkah-langkah persidangan. Setelah mendapatkan persetujuan, jaksa ICC dapat membawa kasus ke pengadilan aplikasi tempat persidangan akan dilaksanakan. Pertimbangan dan putusan pengadilan. Pengadilan aplikasi akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan akhirnya mengeluarkan putusan mengenai kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. Yang keenam, jenis sanksi. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, pengadilan dapat memberikan sanksi seperti hukuman penjara atau denda. Hukuman seumur hidup. Pengadilan ICC dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup jika dianggap diperlukan. Pre-trial proceeding. Prosedur pra-persidangan dalam statut taruna, yaitu dalam bagian tubuh statut taruna. Bagian ini mengatur prosedur pra-persidangan, termasuk peninjauan dakwaan oleh kamar pra-persidangan. Pra-peradilan atau pre-trial proceedings dalam statut taruna merupakan langkah-langkah awal sebelum dimulainya persidangan resmi di Pengadilan Pidana Internasional ICC. Tahap ini sangat penting untuk memastikan keadilan, efisiensi, dan kesiapan semua pihak sebelum memasuki persidangan. Kemudian komponen utama pre-trial proceedings. Yang pertama, penilaian awal. Jaksa Agung ICC melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah ada dasar yang cukup untuk meyakini bahwa suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC telah dilakukan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pengaduan dari negara pihak, Dewan Pengaduan PBB, atau informasi dari sumber-sumber lain. Yang kedua, pemeriksaan awal. Jika dinilai cukup, Jaksa Agung memulai pemeriksaan awal untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan bukti tentang dugaan kejahatan. Ini melibatkan wawancara saksi, mengumpulkan dokumen, dan mengunjungi lokasi kejadian. Yang ketiga, permohonan konfirmasi tuduhan. Setelah penyelidikan, Jaksa Agung memutuskan apakah akan mengajukan permohonan konfirmasi tuduhan ke pre-trial chamber. Jika dimohonkan, pre-trial chamber akan memeriksa permohonan tersebut dan bukti yang diajukan untuk memastikan cukup bukti untuk melanjutkan ke persidangan. Yang keempat, penahanan terdakwa. Jaksa Agung dapat meminta pre-trial chamber untuk mengeluarkan perintah penahanan terdakwa jika dikhawatirkan terdakwa akan mengalihkan diri, mengacaukan penyelidikan, atau mengintimidasi saksi. Yang kelima, pengungkapan bukti. Pihak-pihak terkait termasuk Jaksa Agung dan pembela terdakwa diwajibkan untuk saling mengungkapkan bukti yang akan digunakan dalam persidangan. Yang keenam, penentuan hakim sidang. Hakim-hakim yang akan memimpin persidangan ditunjuk oleh Presiden ICC. Yang ketujuh, prakonferensi. Hakim dan pihak-pihak terkait mengadakan pertemuan untuk membahas hak-hak teknis persidangan seperti jadwal pengaduan hakim dan aturan bukti. Evidentiary rules. Statut Roma yang mendirikan Pengadilan Internasional atau ICC menetapkan aturan bukti yang jelas untuk memastikan bahwa bukti yang dihadirkan dalam persidangan adil, relevan, dan dapat diandalkan. Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Berikut adalah beberapa prinsip utama aturan bukti dalam Statut Roma. Yang pertama, relevansi. Bukti harus relevan dengan fakta-fakta yang ingin dibuktikan. Yang kedua, keterbukaan. Bukti harus diungkapkan kepada pihak pembela sebelum persidangan. Yang ketiga, dapat diterima. Bukti harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Yang keempat, kredibilitas. Bukti harus dinilai berdasarkan kredibilitasnya yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti sumber bukti, cara bukti diperoleh, dan konsistensi bukti dengan bukti lain. Yang kelima, praduga tak bersalah. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Dan enam, beban pembuktian. Jaksa penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa tanpa keraguan yang masuk akal. Jenis-jenis bukti yang dapat diterima. Yang pertama, kesaksian saksi. Saksi dapat memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, atau alami.
Yang kedua, bukti dokumen. Dokumen seperti surat, laporan, dan foto dapat digunakan sebagai bukti. Yang ketiga, bukti fisik. Benda-benda fisik seperti senjata atau pakaian digunakan dalam kejahatan dapat digunakan sebagai bukti. Yang keempat, bukti ahli. Ahli dapat memberikan pendapat mereka tentang fakta-fakta relevan dengan kasus. Yang kelima, bukti elektronik. Bukti elektronik seperti email, rekaman suara, dan rekaman video dapat digunakan sebagai bukti. Admission of guilty pleas, plea bargaining. Dalam Statuta Roma, pengakuan bersalah, pembelaan bersalah, dan plea bargaining memiliki ketentuan khusus dan tidak secara otomatis diterapkan seperti dalam sistem peradilan nasional pada umumnya. Yang pertama, pengakuan bersalah atau admission of guilt. Yang pertama diizinkan namun harus dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Pengakuan yang jelas dan spesifik mengenai dakwaan yang diberikan. Hakim pretrial Camber akan memberikan secara ketat pengakuan bersalah untuk memastikan kesukarelaan dan pemahaman terdakwa atas konsekuensi pengakuannya. Pengakuan ini dapat digunakan sebagai bukti, namun tidak cukup untuk secara otomatis menjatuhkan hukuman. Yang kedua, pembelaan bersalah atau guilty pleas tidak secara eksplisit disebutkan dalam Statuta Roma, namun dalam praktiknya dapat dilakukan melalui pengakuan bersalah di tahap pra-peradilan. Prosedurnya serupa dengan pengakuan bersalah dengan penekanan pada kesukarelaan dan pemahaman terdakwa. Pengadilan tidak terikat oleh pembelaan bersalah dan tetap perlu melakukan pemeriksaan untuk memastikan keadilan proses dan fakta-fakta kasus. Lalu, plea bargaining tidak diperbolehkan dalam Statuta Roma. Hal ini untuk memastikan integritas dan kemandirian ICC dalam mengajar keadilan atas kejahatan-kejahatan internasional yang serius. Plea bargaining berpotensi melemahkan prinsip keadilan dan akuntabilitas, serta membuka peluang untuk negosiasi yang tidak adil bagi terdakwa. Trial and judgment. Trial atau persidangan dan judgment atau putusan merupakan tahap krusial dalam proses peradilan pidana di pengadilan pidana internasional atau ICC yang diatur dalam Statuta Roma. Berikut penjelasannya. Trial atau persidangan. Yang pertama, pembukaan persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa agung secara terbuka dan pernyataan terdakwa mengenai pengakuan bersalah atau tidak bersalah. Yang kedua, penyampaian bukti. Jaksa agung menghadirkan bukti-bukti untuk mendukung dakwaan, termasuk kesaksian saksi, bukti dokumen, dan bukti ahli. Pihak pembela memiliki kesempatan untuk memeriksa saksi dan mengajukan bukti yang meringankan terdakwa. Yang ketiga, pemeriksaan saksi. Hakim dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi untuk mengklarifikasi keterangan mereka. Yang keempat, kesimpulan kedua pihak menyampaikan argumen untuk meyakinkan hakim. Lalu yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip trial. Yang pertama, oralitas. Persidangan dilakukan secara lisan dengan semua kesaksian dan argumen disampaikan secara lisan. Publisitas, persidangan terbuka untuk umum kecuali dalam keadaan tertentu yang mengancam keamanan atau privasi. Yang ketiga, keadilan. Terdakwa berhak atas pembelaan yang efektif dan persidangan yang adil. Yang keempat, praduga bersalah. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah tanpa keraguan yang masuk akal. Lalu yang selanjutnya, judgment atau putusan. Yang pertama, pembahasan hakim. Setelah persidangan selesai, hakim mempertimbangkan bukti dan argumentasi dari kedua pihak untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Yang kedua, putusan. Hakim membacakan putusan secara terbuka, menjelaskan alasan di balik keputusan mereka. Yang ketiga, vonis. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan Statuta Roma. Yang keempat, banding. Terdakwa atau jaksa agung dapat mengajukan banding atas putusan ke Appellate Chamber. Prinsip-prinsip judgment. Keadilan. Putusan harus adil dan berdasarkan bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Alasan yang jelas. Putusan harus disertai dengan alasan yang jelas dan logis. Lalu yang selanjutnya, tidak melampaui dakwaan. Putusan tidak boleh melampaui dakwaan yang diajukan oleh jaksa agung. Appeals proceedings. Statuta Roma yang mendirikan Pengadilan Pidana Internasional atau ICC menetapkan prosedur banding untuk memungkinkan terdakwa atau jaksa agung untuk mengajukan banding atas putusan yang dikeluarkan oleh trial chamber. Banding memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan keakuratan keputusan ICC. Alasan banding. Terdakwa dapat mengajukan banding atas putusan trial chamber jika mereka berpendapat bahwa yang pertama, prosedur persidangan tidak adil, bukti penting tidak dipertimbangkan atau keputusan didasarkan pada bukti yang tidak sah, hakim salah menerapkan hukum, dan yang terakhir, hukuman terlalu berat atau terlalu ringan. Jaksa agung dapat mengajukan banding atas putusan trial chamber jika mereka berpendapat bahwa yang pertama, terdakwa dibebaskan secara tidak sah dan hukuman terlalu ringan. Appeals Chamber. Banding ditangani oleh Appeals Chamber yang terdiri dari 5 hakim independen yang tidak terlibat dalam persidangan awal. Proses banding. Satu permohonan banding. Pihak yang ingin mengajukan banding harus mengajukan permohonan ke Appeals Chamber dalam waktu 30 hari setelah putusan trial chamber. Permohonan tersebut harus menjelaskan alasan-alasan banding. Yang kedua, penyampaian memori banding. Pihak yang mengajukan banding dan pihak lainnya mengajukan memori yang berisi argumen mereka secara tertulis.
Yang ketiga, sidang banding. Appeals Chamber dapat mengajukan sidang untuk mendengarkan argumen lisan dari para pihak. Yang keempat, putusan Appeals Chamber. Appeals Chamber akan mengeluarkan putusan secara tertulis, menyetujui, mengubah atau membatalkan putusan Trial Chamber. Konsekuensi putusan Appeals Chamber. Putusan Appeals Chamber bersifat final dan mengikat. Jika banding terdakwa dikabulkan, terdakwa dapat dibebaskan atau diberi persidangan ulang. Jika banding jaksa agung dikabulkan, hukuman terdakwa dapat diperberat. Peran penting prosedur banding. Prosedur banding memainkan peran penting dalam memastikan keadilan keakuratan keputusan ICC. Banding memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan keberatan atas putusan yang dianggap tidak adil atau salah. Banding juga berkontribusi pada pengembangan hukum pidana internasional dengan cara mengklarifikasi interpretasi statutaris. Sentencing, penalties, and reparation to victims. Bertujuan untuk yang pertama mengarahkan sanksi yang adil dan efektif kepada pelaku kejahatan internasional yang serius. Yang kedua, memberikan kompensasi dan dukungan kepada para korban atas kerugian yang mereka alami. Yang ketiga, mendorong keadilan, akuntabilitas, dan pemberian bagi para korban dan masyarakat yang terdampak. Sentencing ditetapkan berdasarkan proporsionalitas dengan tingkat keparahan kejahatan kerugian yang ditimbulkan. Bukti maksimal adalah penjara seumur hidup untuk kejahatan terberat. Dipertimbangkan faktor-faktor yang meringankan seperti usia, kondisi mental, dan kerjasama dengan penyelidikan. Dapat ditinjau dan direvisi dalam keadaan tertentu. Penalties. Yang pertama, penjara. Diwajibkan menjalani hukuman di fasilitas khusus yang memenuhi standar penahanan internasional. Yang kedua, denda. Hukuman finansial dapat diterapkan sebagai tambahan atas hukuman penjara dengan hasil pengenaan denda berpotensi diarahkan untuk reparasi korban. Yang ketiga, penyitaan aset. Aset yang diperoleh melalui kegiatan kriminal dapat disita dan dialokasikan untuk reparasi atau tujuan yang sah lainnya. Yang keempat, larangan memegang jabatan publik. Pelaku yang dihukum dapat dilarang memegang jabatan publik di negara mereka sendiri atau internasional. Reparation to victims. Hak atas reparasi. Korban berhak mencari kompensasi atas kerugian fisik, emosional, dan material yang mereka alami akibat kejahatan. Bentuk reparasi dapat berupa pembayaran finansial, perawatan medis, dukungan psikologis, pembelian harta yang hilang, dan langkah-langkah untuk mengembalikan martabat dan ikatan komunitas. Partisipasi korban. Korban memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan dan menyatakan kebutuhan serta keprihatinan mereka di hadapan ICC. Pendanaan untuk reparasi. ICC mengalokasikan sebagian anggaran untuk reparasi korban, sementara terdakwa yang dihukum dan negara pihak yang juga dapat berkontribusi. Lalu selanjutnya pertimbangan etis. Kerangka kerja penentaman hukuman, sanksi, dan reparasi dalam Statut Roma menerapkan prinsip-prinsip etis seperti yang pertama, keadilan restoratif, berusaha memperbaiki kerugian yang dialami korban dan masyarakat. Yang kedua, non-diskriminasi, memastikan akses ke reparasi bagi semua korban tanpa memandang kebangsaan, etnis, atau gender. Yang ketiga, akuntabilitas, membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mencegah kejahatan di masa depan. Yang terakhir, proporsionalitas, menyeimbangkan berat hukuman dengan keadaan pelanggaran kebutuhan korban. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.